Qala al-mu'allif rahimahullah anafana bi ulumi bidaraini amin. Melanjutkan dengan Ihya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hada dan utawi ini kata Imam Ghazali dalam keterangan Ihya ini, li'annal ulama, karena sesungguhnya ulama itu salah satu. Menurut Imam Ghazali, menurut dalam kitab ini adalah ulama itu ada 3 macam. Kama sebagaimana perkara qala berkata siapa Sahal At-Tustari, sampai saya Sahal At-Tustari rahimah, semoga memberikan kasih sayang kepada Sahal At-Tustari. Siapa? Allah. Syekh Sahal At-Tustari ini adalah ulama besar yang ahli riyadhah. Beliau itu sejak kecil beliau hafal Al-Quran umur 3 tahun. Hafal Quran 30 juz itu 30 tahun. Sejak umur 3 tahun itu beliau sudah, Masya Allah, itu sekecilnya umur 3 tahun sudah hafal 30 juz. Sejak kecil sudah ahli tahajud malam. Sejak kecil sudah ahli tahajud malam. Ya Allah, Masya Allah, saya ini pernah di Mekah saja ada anak kecil. Kalau saya lihat itu, kalau sekarang ya mungkin ya umur kelas, kalau kelas SD itu ya mungkin kelas 3 atau kelas 4 gitu ya. Itu sama keluarganya itu kecil. Saya ini sholat ya, kalau katakanlah saya sholat sunat ini anak sholat itu begitu lama sekali di depan Ka'bah itu berulang-ulang ya, mungkin kalau saya hitung mungkin sampai bisa berapa rakaat, bisa 40 rakaat atau ini anak begitu enjoy, begitu senang, begitu bahagia menjalankan sholat ya. Masya Allah, itu luar biasa. Jadi ada orang-orang yang dianugerahkan seperti itu, kecil tapi sudah senang untuk ibadah. Kita ini kadang-kadang kalian ya sok gagah, hebat, tapi males sholat. Tidak gagah itu, kelihatan fisiknya kuat, hebat, tapi sholat males. Apa artinya? Ya, kekuatan itu ada 2 hal, kekuatan jasmaniah, kekuatan rohaniah. Paham? Makanya yang harus digali itu 2 kekuatan. Kekuatan jasmani kita ya perlu dijaga, kekuatan rohaniah kita dengan ibadah, memperbanyak zikir, memperbanyak ngaji, memperbanyak. Saya itu sampai kagum, ya Allah, ini anak, ya Allah, ini anak kok sudah sedemikian rupa senangnya ibadah terus menerus itu loh. Saya itu kagum betul ketika saya di depan Ka'bah. Ada anak yang begitu luar biasa, sholatnya banyak, sholatnya lama, ya sholatnya lama dan banyak, sholat sunnah. Nah ini diantaranya adalah Syekh Sahal At-Tustari ini. Beliau sejak kecil umur 3 tahun sudah rajin sholat malam. Santri rajin sholat tahajud malam tidak ya? Rajin, alhamdulillah. Rajin bangkong atau rajin sholat malam nih anak-anak? Makanya ini ayo belajar, kenali ulama-ulama ini. Sampai beliau itu diantaranya wa min karamatihi, itu beliau itu dikunjungi setiap hari, itu dikunjungi para binatang-binatang buas. Jadi orang-orang sudah tahu, oh ini binatang, tidak ada yang ganggu, harimau, pokoknya binatang-binatang buas seperti yang burung itu setiap hari mengunjungi beliau, dan beliau itu menjamu. Jadi beliau itu menjamu, mempersiapkan daging, makanan. Jadi ada tempat khusus, pokoknya setiap hari binatang-binatang buas itu datang berkunjung di kediaman beliau untuk bertamu, dan beliau menjamunya. Orang-orang lain sudah tahu. Ini yang menceritakan adalah siapa? Al-Imam Al-Busiri yang punya Burdah itu, menceritakan Burdah tentang Syekh Sahal At-Tustari ini. Kata beliau, alimun, pertama ada orang alimun bi amrillah, ada orang alim terhadap perkara amrillah, perkaranya Allah. La bi ayyamillah, tidak alim terhadap ayyamillah, hari-harinya Allah. Wahum al-muftun, jadi orang yang seperti ini adalah orang-orang yang ahli berfatwa fil halal wal haram. Dia itu mengerti terhadap fatwa, oh ini halal, ini haram. Wahada, dan utawi ini al-ilmu la yurisu al-khasyah. Yang seperti ini orang itu tidak diwarisi ilmu khasyah.
ilmu rasa takut dirinya kepada Allah itu kurang. Karena ini halal, ini haram, ini haram. Jadi dia itu masih terkutat masih lingkup fikihnya saja. Jadi dia halal, haram, najis, jadi hal-hal yang semacam ini. Terus yang wa alimun billah, yang berikutnya lagi yang kedua adalah wa alimun, dan orang alim billah, alim terhadap keagungan Allah Subhanahu wa taala. La bi amrillah, tidak dengan amrullah, perkaranya Allah. Wala bi ayyamillah, dan tidak alim terhadap ayyamillah, hari-harinya Allah. Wahum, dan utawi yang seperti ini umumul mukminin. Umumnya orang mukmin itu seperti ini. Jadi orang itu mengerti, dia mengetahui tentang keagungan Allah, tapi dirinya tidak tahu ilmu bi amrillah, juga tidak paham terhadap bi ayyamillah, hari-harinya Allah. Wahum umumul mukminin. Terus ada yang wa alimun, yang ketiga wa alimun billah wa bi ayyamillah wa bi amrillah. Yang ketiga adalah paket sempurna. Ada orang alim bi ayyamillah, alim terhadap keagungan Allah Subhanahu wa taala. Terus alim, dia mengetahui terhadap apa itu bi ayyamillah wa bi amrillah, tiga-tiganya. Wa hum as-siddiqun. Orang-orang yang seperti ini dinamakan ulama-ulama yang as-siddiqun. Wal khasyah wal khusyu', wal khasyah wal khusyu', rasa takut, wal khusyu', dan rasa khusyu', innama taghlibu alaihim. Jadi kalau orang yang ulama yang ketiga ini jiwanya dipenuhi rasa khasyah kepada Allah dan khusyuk, menguasai di dalam dirinya. Wa arada, dan menghendaki siapa Syekh Shalih At-Tustari ini bi ayyamillah. Apa maksudnya alim terhadap ayyamillah itu? Apa itu bi ayyamillah? Anwa'a uqubatihi al-ghamidah. Macam-macamnya siksaan-siksaan Allah yang sangat samar. Wa ni'amihi, dan nikmat-nikmat Allah al-batinah, yang batin. Allati, yang afadha, ngeloberi kepada lati alal qurunis salifah, atas masa-masa yang telah lalu, walahiqah, dan yang akan datang. Faman, maka barang siapa ahato, meliputi apa ngilmunya man bidzalika, dengan itu yang tiga tadi itu ya, azuma, maka sangat besar apa khaufuhu, rasa takutnya orang, wa dhahara, dan nampak apa khusyuknya orang. Jadi kalau hadirin perhatikan, jadi kalau bisa itu orang alim itu yang sempurna sekalian, semuanya yang tiga paket. Jangan hanya tentang ilmu fikih saja. Jadi kalau pendakwah kita, para dai-dai kita berdakwah, hanya yang diketahui itu namanya ilmu syariat, hanya tahu halal haram, najis tidak, dan mubah, dan lain sebagainya. Ini yang seperti ini biasanya cenderung agak kaku dalam berdakwahnya, paham ya? Karena dia menggunakan pakai apa itu masih pakai syariat. Maka oleh karena itu perlu, makanya di Pondok Sarang itu, perhatikan, di Pondok Sarang itu ada ngaji yang tidak pernah dilepaskan, ilmu syariat dan ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf tidak pernah ditinggalkan oleh Syekhina Maimun Zuhair, itu adalah ngaji ihya. Makanya ada ulama-ulama mengatakan, kamu jangan ngaku-ngaku santri sarang, kalau kamu belum hatam atau ngaji ihya sama Mbah Yai Maimun. Karena apa? Ihya ini, tasawuf ini adalah ilmu yang membicarakan tentang ilmu rohani, ilmu batin kita, membersihkan, mentahdzib hati kita. Jadi dua-duanya, para pendakwah itu perlu dua-duanya, ilmu lahir, ilmu batin. Qala, berkata siapa Umar radhiyallahu anhu, berkata siapa Umar radhiyallahu, ta'allamu, belajarlah kamu semuanya al-ilma, pada ilmu. Wa ta'allamu, dan belajarlah kamu semuanya lil ilmi, pada ilmu, as-sakinah, pada tenangnya hati. Antengnya hati. Wal waqar, dan tenangnya jiwa, tenangnya diri. Wal hilma, dan santun.
Wa tawadhu, dan bersifat tawaduklah kamu semuanya. Liman, bagi seseorang, tata'allamuna, yang belajar siapa mereka, minhu, daripada man. Wal yatawadhu, dan hendaklah tawaduk kamu semuanya, lakum, bagi kamu semuanya, man, pada seseorang, yata'allamu, yang belajar siapa man, minkum, dari kamu semuanya. Wala takunu, dan jangan ada siapa kamu semua, min jababiratil ulama, daripada cara Jawa itu lacut itu ya semacam kesombongannya ulama. Fala yaqumu, maka tidak berdiri apa ilmukum, ilmu kalian semua, bijahlikum, sebab kebodohan kalian semuanya. Ini pesan Umar, bahwasanya kalau kamu belajar ilmu, maka kamu ta'allamul ilma, untuk dengan ilmu itu kamu punya sifat tenang, damai, sakinah, waqar, hilm. Jadi dengan ilmu itu menyebabkan kamu mempunyai jiwa sakinah, waqar, hilm, dan diperintahkan di sini tawadhu. Jadi yang istimewa lagi ini perintahnya beliau adalah tawadhu kepada orang-orang yang nyantri, kepada orang yang belajar ilmu agama. Dan juga orang yang belajar agama juga harus tawadhu kalau ingin berkah kepada orang yang mengajari ilmu agama. Dua-duanya harus dapat. Orang yang kita harus menghormati, mengasihi kepada orang-orang yang mau belajar agama, yang belajar agama juga harus menghormati, menghargai kepada yang mengajarkan Jangan jadi tokoh-tokoh jababirah, ulama-ulama jababirah, ulama-ulama yang jababirah memaksakan kehendak, yang semau gue, yang sombong, yang angkuh, yang lacut, yang lacut. Wa yuqal, dan diucapkan, ma atallahu abdan ilman illa atahu ma'ahu ilman wa tawadhu'an wa husna khuluqin wa rifqan wa dzalika huwa al-ilmun nafi'. Wa yuqal, maka oleh karena itu dikatakan, ma atallahu, tidak memberikan siapa Allah abdan, pada seorang hamba, ilman, pada ilmu, illa ata, kecuali memberikan hu kepada man, illa ata, kecuali memberikan siapa Allahu kepada man, ma'ahu, beserta man, hilman, pada santun, mempunyai sifat santun, wa tawadu'an, dan tawadu', wa husna khuluqin, dan bagusnya budi pekerti, bagusnya akhlak, wa rifqan, dan mempunyai sifat lembut. Wadzalika, maka yang seperti itu namanya al-ilmun nafi', dikatakan ilmu nafi'. Jadi namakan ilmu nafi' itu adalah tanda-tandanya, indikatornya ilmu nafi' itu apa? Orang itu diberikan ilmu, dengan ilmu orang itu mempunyai sifat santun, mempunyai sifat tawadhu, mempunyai sifat husna khuluqin wa rifqan. Wa fil asar, dan di dalam asar, man, utawi seseorang, ata, memberikan hu kepada man, siapa Allah, ilman, pada ilmu, wa zuhdan, dan sifat zuhud. Kalau seseorang itu dikasihkan ilmu dan sifat zuhud, wa tawadu'an, dan sifat tawadu', wa husna khuluqin, dan bagusnya budi pekerti, fahuwa, maka utaiman, imamul muttaqin, itulah menjadi pemimpinnya orang-orang muttaqin, pemimpinnya orang-orang ahli takwa kepada Allah Subhanahu. Perhatikan di sini ya, perhatikan. Jadi indikator siapa yang layak menjadi pemimpin orang muttaqin. Nah, ini menjadi pemimpin itu banyak, pemimpin macam-macam. Tapi pemimpin orang-orang muttaqin itu adalah orang yang mempunyai satu ilmu, punya ilmu, yang kedua punya sifat zuhud, yang kedua sifat tawadhu, yang ketiga punya sifat husnul khuluq, bagusnya budi pekerti. Kalau orang sudah mempunyai 4 hal ini, punya ilmu, zuhud, tawadhu, husnul khuluq, bagusnya budi pekerti, maka dia layak menjadi pemimpinnya orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala.
semoga bermanfaat ya, semoga bermanfaat. Ij'alna ahlan wa dzurriyyatan tallamin ya Allah, ja'al muslimin ya Allah min ahli al-khair wa la taj'alna wa hum اكتب لنا اللهم الصحة وعلى فاكتب لنا الصحة يا محول أحوال حول حالنا أهلا وسهلا أحسن الحال يا محول أحوال حول حالنا يا محول أحوال حول أحلامنا نزل يا مقلب الصبر افتح قلوبنا يا الله فتوح العارفين افتح قلوبنا فتوح العارفين واجعلنا خالصا وزدنا علما الله وزدنا علما الله وزدنا علما نافعا دور بدنا وتقصرنا من الصالحين بدون الآخر نرزقنا فهما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة صلى الله الحمد لله رب العالمين قبول الفاتحة.